Jadi teman-teman, kita akan mencoba menginstal di AWS. Jadi kita di sini menginstal ke AWS ya. Simple aja, kita menggunakan VM di sini. VM-nya Windows Server 2019. Ya, belum support Windows Server 2022. Kita yang paling penting adalah mengaktifkan IP address-nya, kemudian kita pilih public IP supaya kita dapat IP address. Kemudian kita bisa create security group yang baru ya. Kalau itu dalam teman-teman pengen memanage beberapa VPC juga bisa ya. Di situ kemudian saya buka, jangan lupa remote desktopnya, HTTP, HTTPS, storage bisa pakai bawaannya sih ya, sekitar 30 GB. Tapi teman-teman bisa upgrade juga kalau misalnya membutuhkannya. Ya, jadi prosesnya simple ya. Nggak ada sesuatu yang rumit ya. Yang lainnya dibiarkan default. Jadi kita secara otomatis nggak ada kesulitan untuk meng-create VM ini. Kemudian kalau udah yakin kita bisa launch instance ya. Oke. Terus kemudian setelah launch instance ya tunggu beberapa saat ya. Tunggu beberapa saat sekitar 1, 2, 3 sampai 4 jam. Enggak ya, cuma 2 menitan ya. 3 menit, 5 menit deh. Oke. Kira-kira segitu. Oke, yang harus kita perhatikan di sini adalah tentu saja kita membutuhkan akses ke RDP-nya. Nah, setelah kita udah install remote desktop protocol, ya kita perlu browse key pair-nya. Jadi ingat ya, pas create VM, jangan lupa create key pair-nya ya, supaya nanti bisa dibuat atau di-generate password-nya. Setelah kamu bisa masuk lewat RDP, kamu harus menginstal web server atau IIS ya. Jadi diinstal web servernya, jangan lupa pasang .NET Framework 4.7. Kalau nggak bakal jalan tuh ya. Jadi harus kamu pasang .NET 4.7 ya, .NET Framework ya 4.7 ya, ASP.NET ya. Maksud saya ASP.NET ya. Jadi harus diinstal ASP.NET-nya, features-nya. World Wide Web ya, jangan lupa. Kemudian kita akan install next ya. Kita biarkan instalasi berjalan ya, jangan diapa-apain dulu ya. Kita tunggu aja beberapa saat dan kita bisa meyakinkannya dengan melihat IIS yang sudah terpasang ya. Jadi tunggu beberapa saat ya, sekitar 1, 2, 3, 4 atau 5 menit. Ya, sembari menginstal IIS, kita juga bisa menginstal SQL Server. Nah, kamu bisa punya banyak pilihan. Kalau untuk development, kamu bisa install SQL Server Developer Edition. Saya sendiri lebih prefer pakai SQL Server Express. Cuma ada batasan database-nya ya rekan-rekan ya. Sekitar 4 GB database kalau nggak salah. Tapi itu teman-teman cek lagi di SQL Server Capability ya. Advanced Service juga ada. Jadi di sini yang paling penting sebenarnya untuk diinstal cuma database services-nya aja. Ya. Cuma database services-nya. Kalau bisa pada saat menginstal, yakinkan pakainya name instance. Jadi kamu bisa sesuaikan name-nya dengan database server kamu. Di sini saya by default ya kasih nama SQL Express. Oke. Dan yang harus kamu yakinkan juga kamu mengaktifkan SQL Authentication Mode. Jadi bukan cuma Windows Authentication ya. SQL Authentication Mode itu praktis banget kalau kamu punya username dan password yang nanti disimpan di config atau di key vault. Sebenarnya pakai Windows Authentication juga cukup untuk Akumatica, tapi saya pribadi lebih baik memilih dua-duanya ya. Yang paling penting kalau ini sifatnya on premise ya, database servernya automatic, browsernya disabled ya. Jadi teman-teman harus ngetik tuh nama servernya ya, seperti itu. Nah, di situ kita pilih mix mode ya, kita pilih mix mode, kemudian kita beri password ya. Passwordnya diingat sendiri, jangan sampai lupa gitu ya, kalau perlu dicatat ya. Oke. Kita add kanan user, kemudian proses instalasi akan berjalan. Ya, ini agak lama instalasinya. Oke. Dan karena di sini saya menginstalnya di AWS ya, nggak secepat Azure sih. Alasannya satu, karena di Azure itu ada template SQL Server Express ya, dengan atau SQL Server Developer dengan Windows Server. Sementara di AWS adanya SQL Server standar dengan Windows Server
Yang mana SQL Server standarnya itu cukup mahal untuk lisensinya. Jadi kamu harus sedikit sabar. Instalasinya sekitar 15-20 menit ya. Oke, dan kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, selain itu setelah SQL Server-nya setelah terinstall, kamu bisa pasang SQL Server Management Studio. Ini bermanfaat banget kalau kamu pengen manage database ya di SQL Server ini. Setelah itu kita install Akumatikannya. Yakinkan saja kamu sudah pakai password yang benar. Kemudian teman-teman bisa create database. Nah, ini yang paling penting, tenant setup. Kamu bisa buat multi tenant ya atau single tenant ya. Jadi kamu bisa nginstal satu ERP ini untuk beberapa perusahaan. Ya. Di sini saya milih satu tenant ya. Kemudian saya berikan data initial data sales demo. Jadi kalau pengen ada demo sudah ada datanya, nggak kosongan gitu ya. Login tenant name-nya terus bisa kamu ubah ya kalau kamu ingin ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting harus kamu inget-inget ya. Oke. Terus kemudian teman-teman bisa database connection-nya pakai Windows Authentication atau SQL Server Authentication. Kalau ini dalam satu tempat, saya sarankan pakai Windows Authentication aja, lebih simple ya. Buat instance name, kemudian instance name-nya kita letakkan di satu website. Teman-teman bisa create new website atau pakai default website. Kalau default website berarti nanti bisa diakses localhost/Akumatika ERP gitu ya. Dan dipilih aja create virtual directory ya, supaya teman-teman bisa menghost lebih dari satu ERP di satu website gitu ya. Kalau mau di-uncheck nanti teman-teman cuma bisa install satu ERP aja. Ya, di sini saya create virtual directory, dan kalau kamu udah yakin kamu bisa klik next dan proses instalasi akan berjalan seperti biasanya, dan teman-teman bisa lihat juga hasilnya sama yang bisa dilihat di video sebelumnya. Apabila pada suatu masa kamu merasa tidak puas dengan performanya atau lambat banget gitu ya, yakinkan kamu pakai instance-nya minimal large. Kalau medium lemes ya, seperti itu. Kalau di Azure-nya B2MS, tapi kalau di AWS bisa T2 large, T3 large atau M large ya. Kalau kamu pengen melakukan perubahan gitu ya, pengen melakukan perubahan, kamu bisa ke action, terus instance setting, terus kemudian kamu bisa change instance type. Tapi nggak aktif kalau nggak kamu stop dulu. Jadi yakinkan ya, pas kamu pengen ubah size, kamu sign out dulu dari Windows Server-nya, terus kamu stop ya instance-nya. Setelah sudah stop instance-nya, baru di change instance type. Prosesnya cepet kok ya, cuma memang harus di stop. Kalau di Azure itu nggak perlu di stop, kamu bisa langsung resize aja ya. Azure melakukan stop dan start untuk kamu. Ya, jadi itu kira-kira ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kamu yang pengen install Windows Server, SQL Server, dan Akumatika ERP di AWS ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.